Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Budi Bawalaksono, Sarjana Komputer, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan guru tertentu, LPTK Universitas Negeri Surabaya, periode 2 tahun 2025, dengan NIM 24001039272255175. Asal instansi saya SMP Al-Izzah Leadership School Batu, program studi informatika. Dalam video uji kinerja ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran berdasarkan rancangan perangkat ajar yang telah kami susun. Harapan kami, kegiatan ini dapat menggambarkan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran dengan aktif, kreatif, serta menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ya, silahkan masuk. Bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin untuk berdoa. Silakan. Stand up, please. Before our lesson, let's pray together. Wait, Isnani Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat semuanya? Nah, untuk hari ini apakah masuk semuanya atau masih ada yang sakit? Alhamdulillah masuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu kerapiannya. Pastikan posisi meja, posisi duduk sudah nyaman. Rileks saja seperti biasa pelajaran Ustadz, ya. Rileks, santai, dan banyak candaannya, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz mau absen dulu. Nanti jangan lupa kalau misalkan Ustadz sebut namanya, teriak hadir yang keras, ya. Baik, yang pertama Afif Fata hadir. Ain Dito Wahyu, Albi Aurelio, ya, silakan masuk nak. Arjuna Wira, Arkan Maulana, Arya Pradana Jelantik, Bagas Raditya Pratama. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz akan tes konsentrasinya. Kita rileks dulu, ya. Rileks dulu. Biasanya kalau pagi ini kan harus ada pemanasan, ya. Pemanasan, mencoba konsentrasi apakah sudah siap mengikuti pembelajaran. Oke, siap semuanya? Siap. Baik, ikuti instruksi Ustadz. Kita akan bermain konsentrasi, yaitu apabila Ustadz mengatakan 1, tepuk tangan 3 kali. Kalau Ustadz mengatakan 2, maka tepuk tangan 1 kali. Apabila Ustadz mengatakan 3, tepuk tangan 2 kali. Baik, kalau Ustadz ulangi, kalau Ustadz mengatakan 1, 3 kali tepukan. 1, 2, 3. Kalau Ustadz mengatakan 2, berapa tadi? 1 kali. Kalau 3? 2. Baik. 2. 1. 2. 1. 3.
2, 3, 1, 3, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sesuai pertemuan minggu lalu, pelajaran yang kita pelajari yaitu computational thinking. Ustadz ingin mengingatkan dulu sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada beberapa hal, walaupun ini Ustadz sampaikan ulang terkait kontrak belajar kita, apa saja yang harus diikuti dalam pembelajaran ini. Ya, kesepakatan kita minggu lalu kita bahas lagi. Setiap pembelajaran kita harus ingat tentang poin ini. Yang pertama, datang tepat waktu. Semuanya sudah datang. Ya, alhamdulillah sudah lengkap. Yang berikutnya, menghargai dan menghormati orang lain. Ya, ketika nanti misalkan ada forum diskusi ataupun ustadz menyampaikan pembelajaran di depan, harus dihargai. Begitu juga temannya nanti yang presentasi. Apapun bentuk dan wujudnya harus dihargai. Selagi itu manusia menyampaikan materi di depan, memberikan ilmu, itu harus dihargai anak-anak, ya. Karena walaupun satu ayat itu harus disampaikan dan itu harus dihargai. Berikutnya, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Contohnya seperti apa? Ya. Tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Ada lagi? Contohnya, ya. Mengerjakan tugasnya sampai selesai. Mengerjakan tugas sampai selesai dan lain-lain. Bertanggung jawab ya dengan tugasnya. Misalkan kalau diberikan LKPD, maka harus diselesaikan. Karena hari ini nanti insya Allah akan pembelajarannya bentuknya berkelompok, maka diselesaikan secara berkelompok. Itu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Kalau tugasnya berkelompok harus berdiskusi, harus saling menghargai. Nah itu. Menjaga kelas dalam kondisi bersih dan rapi. Alhamdulillah kelas ini cukup rapi dan cukup bersih, dan kita harus bisa menjaga kebersihan itu. Karena kebersihan sebagian dari iman. Baik. Selanjutnya, ini Ustadz selalu ingatkan tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu tentang computational thinking, mana tujuannya siswa mampu atau peserta didik mampu menjelaskan 4 pilar computational thinking. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Ini penting anak-anak. Pilar-pilar ini harus dikuasai, ya. Harus bisa dipahami untuk menyelesaikan masalah. Karena computational thinking itu pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah. Baik, kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil algoritma dari permasalahan sederhana. Jadi nanti ini pembelajaran kita berbasis masalah. Bukan kita cari masalah, bukan ya. Berbasis masalah, Ustadz berikan masalah, kamu berdiskusi, kemudian menyelesaikan. Kalau sudah selesai dikumpulkan dan dipresentasikan. Baik, sampai sini tujuan pembelajarannya sudah paham? Paham. Baik, kita mulai pembelajarannya, ya. Kita mulai. Tapi untuk awal dulu, kita akan menyaksikan sebuah video untuk mengasah ataupun mengingat apa saja computational thinking itu apa, definisinya apa, ya, cara penerapan dalam kesehariannya apa. Nah, ini ada sajian video nanti Ustadz putarkan, tolong disimak, kemudian nanti Ustadz akan tanya kalian satu persatu, ya, apa manfaat ataupun ilmu yang bisa kamu ambil dari tayangan video tersebut. Oke, siap. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking.
Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan menggunakan ketiga tujuan berbeda, yaitu makanan di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Stop. Baik, sudah ditonton semua kan? Baik, sekarang ada masalah awal. Ya, ini Ustadz sengaja pause videonya biar kita bisa ngerjakan ini. Tadi di video kan ada seorang bapak supir bus akan mengantarkan siswa ke 3 lokasi tujuan, ya. Yang pertama ke mana? Restoran. Yang kedua hotel. Yang ketiga museum. Baik, yang ditanyakan sebaiknya koper anak yang menuju kemana dulu yang dimasukkan lebih dahulu, dan mana koper yang harus dimasukkan terakhir, ya, agar mudah diambil. Nah, karena tujuan pertama adalah restoran, tujuan kedua adalah hotel, dan tujuan yang terakhir adalah museum, maka jawabannya ini yang kira-kira yang benar yang mana anak-anak? Yang B, yaitu koper yang paling terakhir dimasukkan adalah koper anak yang ingin pergi ke restoran. Gampang kan? Baik, sampai sini karena sudah ditonton videonya, ya. Sekarang Ustadz akan beri pertanyaan, ya. Tolong jawab, yang bisa nanti angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Baik. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, ya, perhatikan, konsentrasi apa yang sudah kalian dapat atau kalian catat, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional dan jelaskan. Yang bisa angkat tangan? Oke, sabar, satu-satu. Karena Radit ngangkat duluan, silakan Radit. Apa jawabannya? Sabar, ya. Rational thinking adalah di mana cara kita menyelesaikan sebuah masalah di sekitar kita dengan cara efisien dan. Oh, gitu. Baik. Dengan cara menyelesaikan masalah secara efisien. Namun juga harus memperhatikan masalah itu harus dianalisa, kemudian mencari jalan untuk menemukan solusi. Baik. Yang berikutnya, berikan contoh, ini gampang ya. Berikan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Angkat tangan. Oke, Arkan. Yang lain sabar dulu, Arkan. Coba kita dengerin dulu. Menerapkan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari, misalnya wudhu. Contoh bagaimana tata cara wudhu yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya ini yang paling gampang anak-anak, ya. Kita kan di lingkungan ma'had, lingkungan pondok pesantren. Contoh computational thinking yang benar, yaitu kalau si Arkan tadi mengambil konsep pilar algoritma, ya, tata cara wudhu dengan benar. Yang pertama, ketika kita ingin berwudhu kan tidak langsung tiba-tiba membasuh kaki, kemudian membasuh muka, telinga, atau mengambil gayung langsung disiram supaya suci. Kan tidak kan? Pasti niat dulu. Habis niat mencuci tangan, berkumur. Setelah berkumur ngapain? Membasuh apa? Membasuh hidung, kemudian membasuh wajah. Nah, itu ada urutannya, ya. Apalagi computational thinking ini kita terapkan kesehariannya disesuaikan dengan syariat Islam. Itu contoh kesehariannya. Bagus ya. Ada lagi contohnya sholat. Tadi sholat subuh. Sholat subuh itu ada tata caranya. Yang pertama tidak tiba-tiba langsung sujud, ya, tapi mulai dari niat, kemudian takbiratul ikram, kemudian sampai seterusnya sampai hingga terakhir apa? Salam. Baik, yang berikutnya. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Oke.
menurut kalian, ya ini bukan menurut ustadz, menurut kalian, bukan menurut ustadz atau ilmuwan. Menurut kalian, mengapa kita perlu memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil? Angkat tangan. Nah, satu aja. Ya, Fawas, bagian sana. Tadi kan sini terus ya. Silakan. Contohnya ketika ditunjuk jadi ketua panitia 17 September, jadi biar nggak terlalu pusing, dibagi ada bagian acara, dokumentasi, jadi sama yang lain-lain. Ya, bagus, tepuk tangan anak-anak. Ya, jadi gini, ya kan ini menurut si Fawas bahwasannya ada permasalahan besar. Contohnya, misalkan kalian ketua OSIS atau ditunjuk menjadi ketua panitia sertijab, ya sertijab. Tidak mungkin seorang ketua panitia atau ketua OSIS itu mengerjakannya sendiri. Ya, pasti supaya agar cepat selesai itu ditunjuk bagian acara, ada bagian konsumsi, ada bagian apalagi dokumentasi, ya. Yang penting itu kan konsumsinya kan biasanya kan. Ya, kalau misalkan nggak ada bagian konsumsi kan jadi konsumen kan susah biasanya. Nah, itu jadi masalahnya bisa terselesaikan. Ya, kalau anak pondok tuh biasanya harus ada konsumsinya. Kalau nggak gitu acaranya ditinggal tidur, ya nggak? Nah, baik. Baik anak-anak, yang terakhir, apa sih kesimpulan dari video tersebut? Yang bisa angkat tangan? Nah, yang bisa angkat. Oke, ketua kelas kita, Nabil. Ya. Ya, sabar ya, nanti bagiannya sendiri. Ayo Nabil. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bahwa computational thinking itu sangat penting bagi kehidupan kita semua. Karena computational thinking itu dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan manusia. Contohnya bidang pendidikan, ya, ekonomi, dan bidang sosial. Bidang sosial. Ya, bagus. Tepuk tangan anak-anak. Baik, kita perlu ketahui sebenarnya kita ini sehari-hari itu sudah berpikir komputasional, ya kan? Ya, sayangnya saja seperti tidak memikirkan apa-apa ya. Jadi seperti itu. Computational thinking ini bisa diterapkan dalam berbagai hal. Bukan hanya kita belajar secara teori pelajaran di kelas saja, tapi computational thinking ini bisa diterapkan di semua bidang. Contohnya di bidang pendidikan ya, di bidang kesehatan juga iya, di bidang ekonomi juga iya, terus di bidang sosial juga iya. Bagaimana kita bersosial di masyarakat. Apalagi nanti kalian itu harus menempuh yang namanya algoritma dari belajar di sini, di pondok pesantren ini, kemudian nanti kalian terapkan di sosial. Kalian harus belajar ini, computational thinking ini. Penting ya, supaya kalian memecahkan masalah biasa, memecahkan masalah-masalah yang kecil, kemudian yang sedang, sampai masalah yang agak besar itu juga punya langkah-langkah logis untuk menyelesaikannya. Sampai sini paham semua tentang konsep computational thinking? Gampang kan? Gampang. Hari ini kita akan mulai pembelajaran inti kita, yaitu nanti insya Allah kita akan membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya kan sudah kita tunjuk minggu lalu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok itu. Nanti silahkan setelah Ustadz perintahkan, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Ini tempatnya. Perhatikan, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 di sana. Kemudian kelompok 5 nanti di sebelah belakangnya sini. Paham kan semua? Nah, silakan bentuk ke kelompoknya, duduk yang rapi. Nanti mejanya digabungkan. Satu kelompok 4 meja saja, paham? Nah, karena hari ini kita akan menyelesaikan satu masalah. Ustadz akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang setiap kelompok itu mendapatkan masalah yang berbeda. Jadi nanti kalian kerjakan dengan cara berdiskusi. Paham? Silakan menuju ke kelompoknya. Digabung aja nak, yang meja kedua itu dirapatkan ke depan, Nanti kalian diskusikan secara kelompok, kemudian nanti
Setelah hasil diskusinya kalian sudah dapat, kalian kerjakan dalam bentuk sebuah slide yang nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Paham? Buat secara menarik, serta tunjuk siapa yang akan menjadi pembicara, siapa yang akan menjadi moderator, ya, siapa yang akan menjadi operator slide-nya. Paham ya? Paham. Silahkan nanti didiskusikan. Baik, Ustadz bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Kelompok berapa ini? Nah, 3. Baik anak-anak, untuk lebih cepat lagi silahkan setiap kelompok mengambil cukup 2 laptop untuk mencari referensi. Ustadz bebaskan cari referensi di internet, asalkan tetap mematuhi peraturan yang ada. Buat presentasi boleh di PowerPoint ataupun di Canva. Cari referensi yang bagus. Ustadz kasih waktu 20 menit untuk pengerjaan. Silahkan diambil setiap kelompok 2 laptop saja. Silahkan diskusi anak-anak. Nanti kalau misalkan ada proses yang sulit ataupun misalkan ada kendala, silahkan didiskusikan sama Ustadz, ya. Lapor ke Ustadz biar Ustadz bantu nanti. Nah, ini nanti jangan lupa cara penyelesaiannya seperti apa supaya teman-teman nanti paham. Misalkan nanti yang ditemukan berapa lokasi parkir yang tidak pernah ditempati, itu dijelaskan bagaimana cara kok bisa, misalkan ada 4 gitu ya, nanti dijelaskan bagaimana caranya. Silahkan didiskusikan, kalau ada kendala silahkan dikonsultasikan dengan Ustadz. Ini caranya benar kata seperti ini. Ya, caranya kita lihat kebutuhannya. Ada berapa kayu yang 4 meter, berapa kayu yang 3 meter. Nanti digabungkan sehingga dapat berapa kayu, ya. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman disampaikan bahwasanya kita mendapatkan sekian kayu. Caranya gimana? Gimana kok bisa sekian kayu? Nah, itu ya ditunjukkan. Kayu ini 4 meter, ini, yang sekian meter, yang ini gitu ya. Oke. Ya. Semuanya silakan kembali persiapkan kelompoknya masing-masing. Kita akan menyimak presentasi dari teman kita, ya. Tolong semuanya berfokus karena semuanya sudah selesai. Ustadz lihat tadi, berfokus, tinggalkan laptopnya. Kita hargai teman-teman kita yang berbicara di depan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, tim yang presentasi harus siap, yang bertanya juga harus logis. Baik, untuk timnya Mas Radit sudah siap? Mas Hanan sudah siap? Baik, kalau sudah siap silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas LKPD yang diberikan oleh Ustaz Budi. Perkenalkan, nama saya Farizal. Di bagian operator ada namanya Hanan dan Anggito. Di bagian penjelasan ada yang namanya Afif dan Radit. Kepada Afif dan Radit, bisa siap materinya.
Oke. Dari slide berikut terdapat soal. Nah, Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter. Banyak? Dan kayu sepanjang 3 meter banyak? 7. Nah, tantangannya di sini tuh berapa banyak batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan? Aku ingin jadi Jawaban dari kelompok kita itu 6. Oh, bisa. Bisa ini. Ayo, kenapa bisa 6? Kalau bisa 6, karena yang kita butuhkan adalah 6 kayu. Seperti yang kita lihat tadi pada slide sebelumnya, kita membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7. Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayu sepanjang 3 meter juga sebanyak 7. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sisa ini kita bisa buat jadi cadangan jika salah satu pada kayu ini rusak. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oke. Baik. Ada yang ditanyakan nggak kelompok? Nanti dulu. Kalau tidak ada, silahkan silahkan diakhiri. Sebentar. Kira-kira tadi paham nggak yang dijelaskan sama teman-teman? Paham. Oke, karena yang dibutuhkan cuma gampang ya, 7 yang 4 meter dan 3 yang 4 meter. Ya, bisa diakhiri, mohon bergantian dengan temannya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan semuanya anak-anak. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan saya akan mempresentasikan hasil KPD yang sudah diberikan oleh seperti. Saya Poros, samping kanan saya Nabil, samping kanan Nabil ada Kenzi, Davin, dan Rasya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ananda, Rasya dan Disiapkan pertanyaan ya, yang lain. Rasya dan Davin untuk mempresentasikan hasil KPD yang telah diberikan. Kenapa bisa 4? Kenapa sih? Nggak tahu. Kenapa sih? Kenapa bisa 4 itu? Saya juga tidak paham itu. Iya, makanya dijelasin ya, silakan. Nah. Jelaskan coba. Kenapa bisa 4? Saya paham cuma 4 parkir. Iya, gitu. Habis itu kenapa cuma 4 parkir nih? Dari semen sama selasa. Jadi yang soal itu aja. Sudah. Ada mengerti? Oke, hati. Dah, terima kasih. Ada ditanyakan? Arya tanya tuh. Kenapa kosong? Karena tidak ditempati sama mobil di hari Senin sama Selasa. Sudah, oke. Oke, silakan di disconnect. Baik, anak-anak. Saya rasa gampang saja ya. Kenapa tidak ditempati untuk mencari seperti itu, kan kita lihat mana yang kosong, ya enggak? Nah, baik. Bagaimana hasil presentasinya, bagus apa tidak? Bagus. Baik, kita beri aplaus semuanya dulu. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Perhatikan, dari hasil presentasi kita,
mungkin dalam pemecahan masalah itu kita bisa menyelesaikan. Namun untuk menjelaskan ke depan kita hanya perlu banyak belajar lagi bagaimana presentasi yang baik, apalagi nanti kalian jadi pengurus OSIS, jadi ketua OSIS, itu kan harus bisa ya kan, pidato di depan. Nah, jadi seperti itu. Ustadz lihat tadi diskusinya sudah bagus, karena cepat sekali menemukan permasalahannya dan solusinya juga sudah bagus, ya. Tapi ya itu tadi, presentasinya bahkan sudah kreatif. Sudah bagus, desain-desainnya sudah bagus. Ada yang pakai musik-musik, nah itu. Jadi ada yang pakai animasi-animasi lucu. Jadi saya rasa sudah bagus, cuma perlu peningkatan anak-anak ya. Baik. Dari hasil pembelajaran computational thinking, mana bagian yang kalian senangi? Musik. Selain musiknya, mana? Cara penyelesaian algoritma. Ada lagi? Cara penyampaiannya. Walaupun penyampaiannya perlu belajar lagi. Ya, ya baik. Silahkan nak. Yang ingin bertugas OSIS silahkan. Baik. Baik anak-anak. Kesimpulannya adalah bahwasanya computational thinking ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita tidak sadar bahwasanya kita itu sudah menyusun rencana harian mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita itu sudah melakukan hal-hal yang berbau algoritma ya. Cuma nanti bagaimana keseharian kita itu bermakna, menggembirakan, itu nanti bagaimana kita mengatur waktu kita. Nah, mengatur waktu, manajemen waktu itu termasuk berpikir berkomputasional. Paham semuanya? Paham. Nah, maka dari itu, keseharian itu kita perlu terapkan computational thinking, terutama dalam beribadah. Ya, coba kita pandai mengatur waktu. Mengatur waktu misalkan mulai dari bangun jam berapa biasanya di asrama? Jam 3 dibangunkan, kita harus ngapain? Isi semua keseharian dengan hal-hal yang positif. Misalkan kita ada setoran hafalan, susun algoritma bagaimana kalian bisa menyelesaikan target itu, ya. Sehingga nanti lulus dari SMP Al-Izzah Leadership, Ma'had Al-Izzah, itu kalian punya target hafalan yang jelas. Misalkan 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai situ dulu. Ya, sampai situ sekedar informasi. Untuk minggu depan pelajaran kita lanjutkan tetap dalam konteks computational thinking, namun di algoritma dan pemrograman. Jadi kita akan belajar coding Python, kita main di Pitoblock dan Scratch. Jadi kita akan praktikum langsung menggunakan komputer. Sampai sini sebelum Ustadz akhiri ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sebelumnya kita aplaus untuk kita semua dulu, tepuk tangan. Kalian hebat. Rantika kita akhiri pada kesempatan kali ini. Sampai sini dulu, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.